Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pesantren Mambaul Ma'arif Jombang. Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pesantren Mambaul Ma'arif Jombang generated by Spices. Kiai Haji Bisri Syansuri adalah ulama yang sangat berjasa dalam pendirian Nadatul Ulama, juga merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Kiai Haji Bisri Syansuri dilahirkan di Desa Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 28 Zulhijjah 1304 tanggal 18 September tahun 1886. Beliau merupakan anak ketiga dari pasangan Kiai Haji Syansuri dengan Nyai Maria, generated by Spices. Ketika berada di Makkah, Kiai Haji Bisri Syansuri menikahi adik perempuan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sepulangnya dari Makkah, beliau menetap di pesantren mertuanya di Tambak Beras, Jombang, selama 2 tahun. Kiai Haji Bisri Syansuri menikah dengan Nyai Hije Chodijah dan pada tahun yang sama, kedua suami istri itu kembali ke tanah air, 1914. Dari pernikahan tersebut Kiai Haji Bisri Syansuri dikaruniai 9 putra-putri, diantaranya, generated by Spices. Anak pertama meninggal waktu kecil, Ahmad Atoyillah, yang dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Bisri, Nyai Muasomah, Nyai Muslihatun, Nyai Solihah, Nyai Musyarofah, Kiai Solihun, Kiai Ali Abdul Aziz, Nyai Sohib. Kiai Haji Bisri Syansuri wafat pada umur 93 tahun, tepatnya pada tanggal 25 April tahun 1980. Beliau dimakamkan di Kompleks Pesantren Denanyar, PP Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Generated by Spices. Semasa kecil, Kiai Haji Bisri Syansuri belajar kepada Kiai Haji Abdussalam, seorang ahli dan hafal Al-Quran dan juga ahli dalam bidang fikih. Atas bimbingannya beliau belajar ilmu nahwu, sorof, fikih, tasawuf, tafsir, hadis. Gurunya itu dikenal sebagai tokoh yang disiplin dalam menjalankan aturan-aturan agama. Watak ini menjadi salah satu kepribadian Kiai Bisri yang melekat di kemudian hari. Generated by Spices. Sekitar usia 15 tahun, Kiai Bisri Syansuri mulai belajar ilmu agama kepada kedua tokoh agama yang terkenal pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Kholil Kasingan Rembang dan Kiai Haji Syuaib Sarang Lasem. Kemudian ia melanjutkan berguru kepada Syekhona Kholil Bangkalan. Di pesantren inilah beliau kemudian bertemu dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang yang kemudian menjadi kawan dekatnya. Generated by Spices. Setelah berguru kepada Syekhona Kholil, Kiai Bisri Syansuri kemudian berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebuireng. Di pesantren itu, beliau belajar selama 6 tahun. Beliau memperoleh ijazah dari gurunya untuk mengajarkan kitab-kitab agama yang terkenal dalam literatur lama, mulai dari kitab fikih, Al-Zubat, hingga ke kitab-kitab hadis seperti Bukhari dan Muslim. Generated by Spices. Pada tahun 1912 sampai 1913 Kiai Bisri Syansuri berangkat melanjutkan pendidikan ke Makkah bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Guru-guru di Makkah, Syekh Mahfuz Tremas, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Al-Maliki, Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Generated by Spices. Guru-guru di Indonesia, Kiai Haji Syansuri, ayah, Kiai Haji Abdussalam, Kiai Haji Kholil Kasingan, Kiai Haji Syuaib Sarang, Rembang, Syekhona Kholil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Murid-murid: 1. Prof. Kiai Haji Abde A'la Bashir. 2. Dr. Dra. Hije Sinta Nuriyah Wahid, M.Ham. 3. Kiai Haji Asrori Ahmad. Generated by Spices. Kiai Haji
Bisri Syansuri kemudian mendirikan pesantren sendiri yang diberi nama Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang pada 1917. Kiai Haji Bisri Syansuri merupakan salah satu sosok ulama pertama yang mendirikan kelas khusus untuk santri-santri perempuan di pesantren yang didirikannya. Pada saat itu, pesantren yang didirikannya baru diikuti perempuan-perempuan di desanya. Generated by Spichais, sang guru, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mengetahui hal tersebut, membiarkan dan mendukung apa yang dilakukan oleh muridnya. Menurut Gus Dur, langkah Kiai Haji Bisri Syansuri ini adalah hal yang menarik. Sebab, ketika sahabat-sahabat karibnya saat di Makkah mendirikan cabang tarekat Islam, justru Kiai Haji Bisri mendirikan kelas khusus perempuan. Generated by Spichais. Setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah 1971, Kiai Haji Bisri Syansuri diangkat sebagai Rais A'am Syuriah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Saat ketika Nu bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro. Kiai Haji Bisri Syansuri terpilih menjadi anggota DPR hingga tahun 1980. Generated by Spichais. Kiai Haji Bisri Syansuri termasuk salah seorang kiai yang hadir dalam pertemuan tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, saat para ulama menyepakati berdirinya organisasi Nu. Kiai Haji Bisri Syansuri duduk sebagai awan, anggota Syuriah dalam susunan PBNU pertama kali itu. Sejak Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada tahun 1947, jabatan Rais Akbar dihapuskan, diganti dengan Rais A'am. Posisi itu dijabat oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, di mana Kiai Haji Bisri Syansuri ditetapkan sebagai wakilnya. Generated by Spichais. Tahun 1972 beliau menggantikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais A'am sampai akhir hayatnya. Ketika Nu secara formal tergabung dalam partai berlambang Ka'bah itu, salah satu prestasi yang paling mengesankan, ketika Kiai Haji Bisri Syansuri berhasil mendesak disahkannya UU perkawinan hasil rancangannya bersama-sama ulama Nu. Padahal sebelumnya pemerintah sudah membuat rancangan undang-undang perkawinan ke Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Generated by Spichais. Setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat, Rais A'am Nu berada di pundak Kiai Haji Bisri Syansuri pada tahun 1972, era mulai menguatnya pemerintahan Orde Baru. Tantangan besar yang pertama adalah munculnya sebuah rancangan undang-undang perkawinan yang secara keseluruhan berwatak begitu jauh dari ketentuan-ketentuan hukum agama, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menolaknya. Generated by Spichais. Sangat menarik untuk diikuti bahwa proses perundingan dalam upaya menyetujui RUU tersebut agar menjadi undang-undang berlangsung sangat alot dan ketat. Isi RUU alternatif rancangan para ulama yang dimotori Kiai Haji Bisri Syansuri, yang meliputi perkawinan bagi orang muslim harus dilakukan secara keagamaan dan tidak secara sipil. Dalam pasal 2, Nu berhasil memenangkan pendapatnya. Generated by Spichais. Masa iddah saat istri mendapatkan nafkah setelah diceraikan harus diperpendek. Pemerintah mengusulkan 1 tahun, sedangkan Nu minta 3 bulan karena menuntut seorang dari muslimat, suami berhak rujuk kembali kepada istri selama masa iddah itu. Tidak ada perkecualian diberlakukan bagi wanita usia lanjut. Pernikahan setelah kehamilan di luar nikah tidak diizinkan. Nu cukup berhasil dalam arti definisi anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Generated by Spichais. Pertunangan dilarang karena dapat mendorong ke arah perzinahan. Nu berhasil, pasal 13 ini dihapus. Anak angkat tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Dalam hal ini Nu berhasil. Pasal 42 mengatakan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Penghapusan sebuah pasal dari rancangan undang-undang yang diajukan yang menyatakan bahwa perbedaan agama bukan halangan bagi perkawinan. Pasal 11 ini dihilangkan dan tidak disinggung. Generated by Spichais. Batas usia yang diperkenankan untuk menikah ditetapkan adalah 16 tahun, bukan 18 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi pria, dan bukan 21 tahun. Pada pasal 7 ini, Nu berhasil.
Penghapusan pasal mengenai pembagian rata harta bersama antara wanita dan pria, karena dalam Islam, hasil usaha masing-masing suami atau istri secara sendiri-sendiri menjadi milik masing-masing yang mengusahakannya. Pada pasal ini, Nu berhasil. Generated by Species. Nu menolak larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai anak angkat dan orang tua angkat atau anak-anak dari orang tua angkat. Pasal ini disempurnakan menjadi hubungan sebagai anak angkat tidak dilarang, tetapi disinggung pula soal hubungan persusuan. Nu menolak larangan melangsungkan perkawinan lagi antara suami istri yang telah bercerai. Dalam pasal 10 ini, Nu berhasil. Generated by Species. Perlawanan Nu dalam RUU perkawinan di awal Orde Baru tersebut tidak terlepas dari Kiai Haji Bisri Syansuri, ahli fikih yang telah matang, bersama kiai-kiai Nu lain. Karakter sebagai pecinta fikih terbentuk ketika Kiai Haji Bisri Syansuri nyantri kepada Kiai Haji Kholil Bangkalan dan semakin menguat setelah nyantri di Tebuireng. Kiai Haji Bisri Syansuri sangat mendalami pokok-pokok pengambilan hukum agama dalam fikih, terutama literatur fikih lama. Generated by Species. Tidak mengherankan jika Kiai Haji Bisri Syansuri begitu kukuh dalam memegangi kaidah-kaidah hukum fikih, dan begitu teguh dalam mengkontekstualisasikan fikih kepada kenyataan-kenyataan hidup secara baik. Hal inilah yang membuat Kiai Haji Bisri Syansuri menjadi tidak kaku dan kolot dalam berinteraksi dengan masyarakat. Generated by Species. Persinggungannya dengan politik praktis diawali ketika Kiai Haji Bisri Syansuri bergabung dengan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, mewakili Masyumi, Kiai Haji Bisri Syansuri menjadi anggota Dewan Konstituante dan puncaknya ketika dipercaya menjadi Ketua Majelis Syuro PPP. Hasil pemilu 1955 mengantarkan dirinya menjadi anggota konstituante, sampai lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Generated by Species. Hasil pemilu 1971 mengantarkan Kiai Haji Bisri Syansuri kembali duduk sebagai anggota DPR RI dari unsur Nu. Jabatan itu dipegangnya sampai beliau wafat. Karir. Pada tahun 1972 Kiai Haji Bisri Syansuri diangkat sebagai Rais Am, Ketua Syuriah, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, menjadi Ketua Majelis Syuro PPP, menjadi anggota konstituante, sampai lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada pemilu 1971 mengantarkan Kiai Haji Bisri Syansuri kembali duduk sebagai anggota DPR RI dari unsur Nu. Pada masa kemerdekaan beliau terlibat dalam lembaga pemerintahan, antara lain dalam Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, mewakili unsur Masyumi, tempat Nahdlatul Ulama tergabung secara politis. Pada masa penjajahan Jepang, Bisri Syansuri ini terlibat dalam pertahanan negara, yakni menjadi Kepala Staf Markas Ulama Jawa Timur, MODT, yang berkedudukan di Waru, dekat Surabaya. Generated by Species. Menegur Bung Hatta memakai peci. Pada suatu Jumat, Kiai Haji Bisri Syansuri sedang melaksanakan salat di Masjid Mataraman, Jakarta. Di masjid ini pula Bung Hatta istiqomah melaksanakan salat. Pada saat itu, Kiai Haji Bisri Syansuri melihat Bung Hatta sedang salat dan saat bersujud dahinya masih tertutup oleh peci hitamnya. Generated by Species. Setelah Bung Hatta selesai salat, Kiai Haji Bisri dengan ramah memperkenalkan diri, sekaligus dengan lembut mengingatkan Bung Hatta jika dalam salat dahi tidak boleh tertutup oleh peci. Setelah itu setiap kali Bung Hatta memasuki masjid pecinya langsung didongakkan ke belakang sehingga tidak menutupi dahi ketika melangsungkan sujud. Generated by Species. Pada tahun 1919, Kiai Haji Bisri Syansuri melakukan suatu gebrakan baru mengenai hal yang dirasa tabu oleh masyarakat, yaitu mendirikan kelas khusus bagi perempuan di pesantrennya. Hal tersebut merupakan hal pertama yang terjadi di lingkungan pesantren khususnya di Jawa Timur. Mendengar hal tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari langsung berangkat menuju Denanyar, Jombang. Beliau melihat langsung proses pembelajaran kelas perempuan dan berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak dilarang. Generated by Species. Di abad ke-20 saja Kiai Haji Bisri Syansuri mampu membangun pendidikan perempuan yang sangat mulai banyaknya kasus asusila dan pelecehan pada perempuan sangat kontras dengan usaha yang dilakukan oleh Kiai Haji Bisri. Kita patut mencontoh ide Kiai Haji Bisri Syansuri.
Sebab dari perempuan cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Generated by Spices. Kiai Haji Bisri Syansuri merupakan seseorang yang teguh pendirian. Beliau akan mati-matian untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, Kiai Haji Bisri Syansuri merupakan seseorang yang mencintai fikih sepanjang hayatnya. Maka, itulah yang akan beliau pegang hingga maut tiba. Generated by Spices. Meskipun beliau berbeda prinsip dengan Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah yang merupakan kakak iparnya, namun mereka tetap berjalan tanpa bermusuhan. Keduanya tetap memegang apa yang telah menjadi keteguhan hidupnya. Penghargaan pahlawan santri kepada Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur itu diberikan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Mutakin, Bogor, Kiai Haji Matra Jo kepada anak almarhum Kiai Haji Bisri Syansuri, yakni Hj. Muhasona Hasbullah, mewakili keluarga. Generated by Spices. Di Gedung Galeri Nasional Indonesia, Jalan Merdeka Timur, Jakarta. Generated by Spices.